perhatikan asal kejadiannya aku dengan asal kejadiannya pasangan, dua-duanya berasal dari diri yang satu, namun terdapat perbedaan dari metode atau cara keluarnya. Kalau aku keluar dari diri yang satu, diperumpamakan gambarannya seperti pembelahan dua sel dari sel tunggal ini akan menjadi dua, ya. Sedangkan dari diri yang satu muncul pasangan, ini merupakan pancaran dari pancaran cahaya, ya. Jadi ini yang disebut dengan cahaya-cahaya, ini disebut dengan pasangan. Sampai kemudian diri yang satu dan pasangannya ini menciptakan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu sampai menghasilkan jasad, sedangkan aku akan berproses menjadi ruh, kemudian jiwa sampai masuk ke dalam jasad. Semua proses kejadian ini berada dalam satu lingkup, dalam satu cakupan, dan penciptaan inilah yang kemudian memberikan nama tentang ruang satu kesatuan ini, disebut dengan Allah. Jadi diberi nama Allah setelah terjadi penciptaan segala sesuatu dan penciptaan diri manusia. Sebelum seluruh alam semesta ini diciptakan, aku itu sudah ada. Bisa? Ini sudah ada. Yang rahasia ini tadi sudah ada. Jauh sebelum alam semesta diciptakan. Bisa? Ingat ya, ingat. Jadi aku telah ada sebelum seluruh manusia ada. Sebelum seluruh manusia yang lain ada, aku telah ada. Ya. Bisa? Masuk di akal tidak? Ini yang disebut rahasia, ini belum berwujud, ya. Belum ada wujudnya sama sekali, belum disebut sesuatu, tapi dia sudah ada. Itulah aku yang ada dalam diri kita sekarang. Lihat. Kalau kita lihat orang lain akan menimbulkan pertanyaan aneh, ya. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan dia? Pada saat ini tidak ada dia, yang ada hanya aku. Lihat aku dalam diri kita. Jadi aku sudah ada, bahkan lebih dulu ada dibandingkan ibu dan bapak. Bisa? Jadi ibu dan bapak tugasnya membuatkan wadah. Ini nanti wadahnya sudah ada, baru setelah itu aku diturunkan ke dunia, masuk ke dalam jasad. Bisa ya? Oke, baik. Setelah beralastu, ini setelah beralastu di surat yang sudah kita baca, jangan lagi kita baca ya, surat 7 ayat 172, ini tidak usah lagi dibaca, sudah terjadinya alastu. Apakah aku ini Tuhanmu? Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Betul, engkau Tuhanku. Yang bisa melakukan ini, yang bisa melakukan perjanjian seperti ini adalah yang bukan sesuatu. Ini harus dibaca surat ke-28 ayat 88. ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له ملك له خلق وإليه ترجعون.
Dan jangan pula engkau sembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya. Segala keputusan menjadi wewenangnya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Ya. Jadi ketika terjadi perjanjian, maka yang berjanji di situ tidak boleh sesuatu, karena dia pasti akan binasa. Jadi yang melakukan perjanjian adalah yang bukan sesuatu. Nah, di surat 76 ayat 1, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang? Bukankah ini semacam pancingan, kalau ya, kayak pancing Tuhan untuk menjawab pertanyaan itu. Kita mesti jawab, bukankah telah datang pada diri manusia itu suatu masa ketika di waktu itu dia tidak dapat dikatakan sesuatu atau belum dapat disebut sesuatu? Bukankah artinya cari tahu? Ya, berarti kita mesti, untuk bisa menjawab ayat ini, kita mesti kembali berada pada posisi ini, pada posisi rahasia itu. Nah, kalau kita berhasil mencapai posisi rahasia itu, itulah yang disebut dengan orang yang telah mengenal dirinya. Lagi-lagi saya katakan, ini bukan sekedar teori, tetapi berjalan sampai ke sana. Berjalan sampai kembali kita temukan di mana dia ini bukan sesuatu, di mana aku yang ada dalam diri kita itu bukan sesuatu. Nah, itulah yang mengenal dirinya. Nah, baik. Ketika sesudah mengalami perjanjian, sudah ada kesepakatan, ada yang disebut Tuhan dan ada yang disebut hamba, ya, maka ini tidak boleh lagi berada pada satu alam. Tidak boleh lagi berada pada satu dimensi. Sudah ada Tuhan, sudah ada hamba. Maka ketika hamba itu mengatakan bala syahidna, betul engkau Tuhanku, seketika itu aku dihijab oleh cahaya, terhijab, terhalang. Saya kasih turun ya. Proses kedua, aku ini dihijab oleh cahaya, terhijab, sehingga tidak dapat lagi mengatakan syahidna, tidak bisa lagi melihat langsung. Terhijablah antara Tuhan dengan hamba. Oke, hanya sudah terbagi dua, ada Tuhan, ada hamba. Ya. Dari mana cahaya ini? Surat 30 ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi diciptakan pasangan jadi di situ disebutkan dari kaumnya. Kalau bahasa Arabnya itu min anfusikum azwajan, anfusmu dari dirimu. Ya, mungkin ragu-ragu kalau dia katakan pasanganmu dari dirimu. Karena apa? Karena realita keseharian kita, kalau ada yang menikah diangkat ini ayat ini. Ya, ditulislah ini di dalam undangan.
Laki-laki ragu, betulkah ini istriku ini dari diriku ini? Kayaknya tidak cocok kalau dikatakan dari diriku. Akhirnya tambah-tambah sedikit terjemahannya. Dari kalanganmu atau dari ya dipelintir. Karena tidak berani. Kalau saya berani. Dari dirimu, anfus, dari anfus dirimu. Untuk apa itu? Supaya kamu tinggal menetap di situ, litas kuno ilahnya, supaya kamu senang, tenang bersama dia, sakinah, tenang bersama dia. Jadi cahaya keluar dari diriku sendiri, cahaya keluar dari diriku sendiri. Oke. Pada kondisi aku terhijab oleh cahayaku sendiri, ini yang disebut dengan ruh. Ruh. Aku adalah ruh. Kalau ini, aku adalah rahasia. Ini yang sampai kepada Tuhan. Rahasia ini yang sampai kepada Tuhan. Kalau ruh tidak sampai kepada Tuhan, terhijab oleh cahaya. Ya. Kalau aku dalam ceritanya ke depan nanti kita akan bahas, aku dikisahkan melalui kisah Muhammad. Itulah rahasianya Allah, Muhammad. Ya, aku ini ya, hanya dia yang sampai kepada Tuhan. Jadi kalau ada kita dengar, tidak ada yang bisa sampai kepada Allah kecuali Muhammad. Jadi saya kok dong tidak bisa sampai, tidak mengerti. Bukan tidak sampai, tidak mengerti. Karena kenapa? Karena awalnya juga saya juga beralastu. Ya. Setiap mau terlahir ke dunia beralastu, berarti dari sana, dari bersama Tuhan. Siapa yang beralastu? Dirita dalam kondisi rahasia. Itu yang disebut dengan Muhammad. Ya. Jadi penting dulu ya, penting dulu kenapa bisa ya. Nanti akan kita cerita ciri-cirinya ini seperti apa, diperankanlah dia oleh Muhammad bin Abdullah. Lahir, dinyatakan dalam bentuk manusianya seperti apa ini aku ini. Lahirlah utusan Allah Nabi Muhammad yang ada di Mekah. Ya, lahir dari bapaknya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Ya. Untuk apa dia diturunkan? Untuk menjelaskan siapa ini aku yang ada dalam dirimu. Jadi ketika Muhammad bin Abdullah berkata, saya katakan ya, ketika Muhammad bin Abdullah berkata, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Muhammad siapa yang dia maksud? Dirinya kah? Muhammad siapa yang dia maksud? Aku yang ada dalam dirinya. Makanya dia sendiri berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ini Nabi Muhammad yang berdoa, ya Allah berikan keselamatan kepada Muhammad. Ya. Siapa yang dia maksud? Aku, rahasianya ini nanti akan turun ke sini. Di sini dia dalam keadaan zalim dan bodoh, tersesat, tidak tahu jalan pulang. Kalau tanpa pertolongan Tuhan, tidak bisa dia akan kembali ke sana. Jadi sudah bisa terjawab pertanyaan, kenapa Muhammad mendoakan dirinya sendiri? Bisa? Begitu pula kita, kalau mendoakan Muhammad,
Allahumma sholli ala Muhammad, jangan lari ke sana. Pikiran kita jangan lari ke Muhammad bin Abdullah ya. Kalau Muhammad beda, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, beda itu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih ikut Muhammad bin Abdullah, tidak boleh ikut sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa. Dia hanya berhenti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul. Tapi kalau Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, salah. Paham? Ya, karena Muhammad bin Abdullah adalah ini juga. Oke? Nah, baik. Itu Muhammad. Tadi saya sudah berjanji, saya sudah beralastu, aku ini dihijab oleh cahayanya sendiri. Inilah kondisi kita, diri kita yang disebut dengan ruh. Keadaan ini diceritakan melalui kisah Nabi Isa. Nabi Isa itu ruh kita. Nabi Isa itu tidak sampai ke sana karena dia adalah ruh. Nabi Isa ini tugasnya hanya mengantar. Jadi keluar perkataan Nabi Isa, aku adalah jalan dan kebenaran. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku, kata Isa. Kenapa? Karena dia tugasnya hanya mengantar. Ya, mengantar ini yang ada di dalam. Siapa yang ada di dalam? Muhammad. Ya, hanya Muhammad yang bisa diantar ke sana oleh Isa ini. Kalau bukan Muhammad tidak bisa. Siapa itu Muhammad? Orang-orang terpuji, sifat-sifat terpuji. Kenapa sifat terpuji bisa sampai kepada Tuhan? Kenapa sifat terpuji bisa sampai kepada Tuhan? Karena segala puji milik Allah. Jadi setiap sifat terpuji akan sampai kepada Tuhan. Setiap sifat terpuji akan sampai kepada Tuhan. Itulah Muhammad. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Bagaimana bisa ada orang yang terpuji sementara segala pujian itu hanya untuk Allah? Bisa dipahami? Harusnya tidak boleh ada yang bisa dipuji, tidak boleh. Tetapi karena ada orang yang terpuji yang bernama Muhammad, dipertanyakan kenapa bisa ini ada orang yang terpuji. Ternyata dia adalah rahasianya Tuhan, miliknya Allah. Pak, itulah aku ini yang sekarang ada di dalam diri kita sekarang. Sekarang ruh ini tugasnya mengantar aku ini ke dalam jasad. Ada hal yang ingin dijelaskan dari terjadinya penciptaan aku menjadi ruh, bahwa ketika aku diliputi oleh cahaya yang berasal dari diriku sendiri, ini tidak ada campur tangan dari diri yang satu, nafsun wahidah tadi. Inilah yang dikiaskan bahwa aku dikandung oleh ibu tanpa bapak, tanpa ayah. Aku dikandung oleh ibu tanpa bapak. Dalam perumpamaan yang lain, keberadaan aku terhijab oleh cahaya. Inilah disebut dengan kegelapan pertama, karena aku dikandung oleh ibu, ya. Aku dikandung oleh ibu dalam 3 kegelapan, dan hijab cahaya inilah kegelapan pertama, karena aku tidak dapat lagi melakukan
syahidna terhadap Rabb, ya. Jadi tidak bisa lagi syahidna ketika aku ini sudah dihijab oleh cahaya. Saya katakan dalam perumpamaan yang lain, pada penciptaannya diri yang satu keluar aku sebagai Adam, kemudian dari diri aku ini terpancar cahaya yang disebut dengan Hawa. Jadi aku juga adalah nafs, diri, dan muncul pasangannya namanya Hawa. Dikiaskan dalam kitab terdahulu bahwa Hawa ini tercipta dari tulang rusuk ketika Adam itu dalam kondisinya terlelap tidur. Nah, itu bahasa kiasan. Diperkuat juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu juga bahasa kiasan, tidak menunjukkan bahwa wanita itu berasal dari tulang rusuk. Yang namanya manusia selalu berasal dari nafsun wahidah, diri yang satu, dan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah wadah yang dibuat oleh kedua ibu dan bapak, sedangkan prosesnya yang lain sama, semuanya sama. Jadi perumpamaan tentang wanita berasal dari rusuk yang bengkok itu adalah diciptakannya, ya, kalau kita gambar tulang rusuk itu ada dulu tulang induknya di tulang dada, kemudian inilah yang dari tulang inilah yang membengkok menggambar tulang rusuk, ya. Ya, seperti itu kurang lebih. Jadi ini gambaran tentang apa? Ini menunjukkan bahwa ya dari diri yang satu muncul pasangan berbentuk cahaya. Jadi tulang rusuk ini kiasan dari cahaya, ya, dari cahaya. Kenapa dikatakan sebagai tulang rusuk yang bengkok? Karena pancaran dari cahaya inilah yang disebut dengan Hawa, yang akan menjadikan aku akan mengikuti hawa nafsu dan menjadikan jalan itu sudah tidak mendapatkan lagi jalan yang lurus. Sebetulnya tulang rusuk yang bengkok. Jadi hawa nafsuku inilah yang akan menjadikan aku turun, ya. Akibat cahaya ini menjadikan dia terhijab. Pada kegelapan yang kedua adalah penyempurnaan daripada ruh, disempurnakan menjadi jiwa. Itu kegelapan yang kedua. Sampai kepada kegelapan yang ketiga, yaitu ketika aku masuk ke dalam jasad. Nah, inilah 3 kegelapan dalam kandungan ibu.